Rumah itu kini terasa kosong, bukan karena tidak ada orang, tapi karena sesuatu yang seharusnya ada telah hilang. Wira masih duduk di lantai, menatap kain putih bernoda yang tergeletak di depannya. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, suara angin pun tidak terdengar lagi. Ibunya benar-benar hilang. Bukan pergi, bukan meninggal secara wajar, tapi diambil. Dan yang lebih mengerikan, Wira tahu siapa yang mengambilnya dan kenapa. Pagi berikutnya, desa mulai berubah. Kabar cepat menyebar seorang tetangga, Pak Darto, ditemukan pingsan di ladangnya. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, seperti orang yang kehilangan darah, tapi tidak ada luka. Orang-orang mulai berbisik, seperti disedot sesuatu, matanya kosong, kayak bukan orang hidup. Wira hanya diam mendengar semua itu dari kejauhan. Dadanya berdenyut, tanda hitam itu terasa semakin panas, seolah merespon. Siang harinya, seorang anak kecil di ujung desa tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, mengigau, dan terus menyebut satu kata berulang-ulang. Penari, penari. Wira membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mulai mengerti, ini tidak berhenti pada keluarganya. Ini menyebar. Sore menjelang malam, langit di atas Gunung Merapi berubah warna menjadi merah gelap. Awan menggumpal seperti asap yang menggantung rendah, menekan desa dengan suasana yang mencekam. Wira tidak tahan lagi. Ia berlari ke rumah Mbah Sastro. Pintu rumah itu terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa. "Bah," teriak Wira. Tidak ada jawaban. Ia masuk di dalam. Berantakan, seperti ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran abu hitam bekas sesajen, tapi semuanya sudah hangus. Dan di dinding, ada tulisan dengan goresan kasar. "Kau sudah membuka jalan." Napas Wira memburu. Tiba-tiba, krek, suara dari belakang. Wira menoleh cepat. Di sudut ruangan, seseorang berdiri, Mbah Sastro. Namun, bukan seperti biasanya. Tubuhnya membungkuk tidak wajar. Kepalanya miring, matanya terbuka lebar, tapi tidak melihat Mbah. Suara Wira gemetar. Perlahan, Mbah Sastro mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dada Wira. "Terlambat," katanya lirih. "Perjanjianmu bukan hanya milikmu." Wira mundur. "Apa maksudnya?" Mbah Sastro tertawa pelan. "Tawa yang bukan miliknya. Kau meminta kekayaan. Gunung memberi, dan sekarang gunung mengambil dari semua yang dekat denganmu." Wira menggeleng keras. "Tidak, ini salah. Aku tidak pernah minta orang lain." "Pesugihan," Mbah Sastro berbisik. Suaranya semakin dalam. "Tidak pernah memilih dengan adil." Tiba-tiba, tubuh Mbah Sastro jatuh ke lantai. Diam, tidak bergerak. Wira mendekat perlahan. "Mbah." Tidak ada jawaban. Matanya masih terbuka, tapi kini benar-benar kosong. Seperti sudah tidak ada apa-apa di dalamnya. Langit di luar semakin gelap, dan ketika Wira melangkah keluar dari rumah,
itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di ujung jalan desa, kabut mulai turun lagi, lebih tebal, lebih luas, dan di dalamnya banyak sosok berdiri. Tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan, mungkin ratusan, dan mereka semua menghadap ke arah rumah Wira. Langkah kaki terdengar serempak, pelan, mendekat. Tanah bergetar halus. Wira mundur, perlahan, dadanya terasa seperti akan meledak. Dan suara itu kembali muncul di kepalanya. Hutangmu belum lunas. Malam ini, kami ambil lebih banyak. Dari dalam kabut, wanita penari itu muncul lagi. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada sosok-sosok yang dikenal Wira. Tetangganya, anak kecil itu. Pak Darto dan ibunya berdiri diam. Dengan mata kosong, tubuh mereka mulai bergerak, perlahan menari. Mengelilingi sesuatu yang tak terlihat, wanita penari itu tersenyum. "Kau ingin menghentikan ini?" bisiknya. Wira tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Masih ada satu cara. Harapan kecil muncul di wajah Wira. Apa itu? Wanita itu mendekat, sangat dekat, dan berbisik, "Gantikan semua hutang dengan satu jiwa yang utuh." Wira terdiam. "Apa maksudmu?" Senyum wanita itu melebar. "Kau." Semua sosok berhenti menari. Sunyi, hanya angin dingin yang mulai berhembus. Dan semua mata kosong itu kini menatap Wira. Kabut menutup desa sepenuhnya. Tidak ada lagi batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Wira berdiri di tengah jalan, dikelilingi sosak-sosak yang dulu ia kenal. Kini mereka hanya bayangan kosong dengan tubuh yang bergerak tidak wajar menari dalam pola yang sama, berulang tanpa henti. Ibunya ada di sana, Pak Darto, anak kecil itu. Semuanya menari mengelilinginya. Wanita penari itu melangkah maju. Wajahnya kini semakin jelas retak-retak seperti topeng tua yang hampir pecah. "Waktumu hampir habis," bisiknya. Wira mengepalkan tangan. Dadanya terasa seperti terbakar. Tanda hitam itu berdenyut semakin cepat, semakin panas, seolah hidup. "Kalau aku menyerahkan diriku," suara Wira parau, "mereka semua akan kembali." Wanita itu tersenyum. "Tidak sepenuhnya." Wira membeku. "Apa maksudmu?" "Mereka yang sudah diambil," suaranya lirih, hampir seperti angin, "tidak bisa kembali seperti semula." Langit di atas mereka bergemuruh pelan. Namun, penderitaan ini akan berhenti. Wira menutup mata. Napasnya berat. Di kepalanya, suara makhluk penjaga kembali terdengar. "Pilih atau kami yang memilihkan." Ia membuka mata perlahan, melihat wajah-wajah kosong itu, melihat ibunya yang kini tidak lagi mengenal dirinya. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. "Aku yang memulai ini," bisiknya. "Aku yang harus mengakhiri." Langkah Wira maju satu persatu. Lingkaran makhluk itu perlahan terbuka, memberi jalan. Wanita penari itu mundur, memberi ruang ke tengah. Di sana, tanah mulai retak lagi.
Namun kali ini lebih besar, lebih dalam. Kegelapan menganga seperti mulut yang siap menelan segalanya dari dalamnya. Tangan-tangan itu kembali muncul, menunggu. Wira berdiri di tepi retakan. Napasnya gemetar, namun kakinya tidak goyah. Berhenti, katanya pelan. Semua gerakan makhluk itu terhenti. Sunyi total. Aku terima semua hutang itu. Wanita penari menatapnya lama, seolah memastikan, sekali kau masuk, katanya, perlahan, tidak ada jalan kembali. Wira tersenyum pahit. Aku tahu, ia menoleh untuk terakhir kali melihat desa, melihat rumahnya, melihat langit merah di atas Gunung Merapi. Lalu ia melangkah maju. Saat kakinya menyentuh kegelapan, tangan-tangan itu langsung mencengkeramnya, menariknya turun. Namun kali ini, Wira tidak melawan. Tubuhnya perlahan tenggelam, dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara-suara aneh mulai mengisi kepalanya. Bisikan, tawa, tangisan, semua bercampur menjadi satu. Dan di detik terakhir, sebelum ia benar-benar hilang, ia mendengar suara ibunya, lembut seperti dulu. Wira, bro, tanah menutup kembali. Kabut langsung tersapu angin. Semua sosok hilang. Desa kembali sunyi. Keesokan paginya, penduduk desa terbangun seperti dari mimpi panjang. Pak Darto sadar meski tubuhnya lemah. Anak kecil itu berhenti mengigau. Namun beberapa orang tidak pernah kembali, termasuk ibu, Wira, dan Wira sendiri. Rumahnya kosong, karung uang itu hilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Namun sejak hari itu, penduduk desa mulai bercerita tentang sesuatu di lereng Gunung Merapi. Kadang, saat kabut turun di malam hari, terlihat satu sosok berdiri di kejauhan. Diam, mengawasi dengan tanda hitam samar di dadanya. Dan ketika angin berhembus, terdengar bisikan pelan, hutang belum selesai.